Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Oke, semuanya udah siap? Siap! Let's go! Boy, banyak konten, buat netizen, banyak yang komplain. Boy, banyak konten, buat netizen, banyak yang komplain. Jangan demi konten, semua jadi cemen, karena ingin viral, jadi netizen nakal. Jangan demi konten, semua jadi cemen, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Kalau berada dalam gudang aman ini dan ketemu Gudang lagi aman dengan ya namanya, gudang aman di sini aman. ya, di sini aman, dan juga ketemu dengan geng Neti di sini, dengan Bung Eca. Saya sebelumnya saya minta maaf dulu nih. Kenapa? Suara agak-agak hilang. Oh, nggak apa-apa. Ya, ini azab gara-gara makan gorengan. Oh, iya. Azab saya. Iya. Azab. Tapi kalau dari penampilan sepertinya habis olahraga ya. Oh iya. Betul. Berenang ya, berenang. Berenang dari rumah sampai sini. Airnya di mana itu? Oke, kita hari ini nih ada sesuatu yang penting harus kita bahas. Yes. Karena kalau kita perhatikan mulai dari layar kaca, kecuali yang kacanya pecah gitu. Nggak bisa. Jadi nggak bisa ditonton. Ya. Nggak bisa ditonton. Pecah. Layar tancap kan ada juga nggak pakai kaca. Betul, ya itu ya. betul. Layar kaca hingga timeline sosial media, semua saling bersua. Semua membanding-bandingkan pilihannya siapa yang terbaik. Ini lagi rame banget nih. Enggak. Sekarang emangnya ada apa aja gitu yang bisa kita pilih atau yang bisa kita coblos di pemilu nanti? Nah, ini memang berkaitan dengan pemilu ya. Ini benar-benar ya, pemilu tuh makin hangat ya, pesta demokrasi. Bagus sih sebenarnya. Bagus, Tapi ya. memang kita harus benar-benar menjadi orang yang lebih kritis, memilih berita apa yang mesti kita benar-benar percaya untuk kita baca. Betul, jangan sampai karena pilihan keluarga jadi pecah. Ah, betul. Ya kan? Kita punya berita apa saja nih yang bisa kita pilih dalam pemilu. Yes. Untuk penting untuk kita simak seperti yang berikut ini. Iya, tahapan untuk pemilu 2024 mendatang sedang berlangsung. Sementara untuk hari pemungutan suara atau pencoblosan ditetapkan Rabu 14 Februari 2024. Lalu apa saja yang dipilih dalam pemilu tahun depan? Nah, ini untuk diketahui pemilu 2024 ini terdiri dari pemilu legislatif untuk Ya. memilih anggota DPR, ya, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Ya, betul. Secara bersamaan juga dilaksanakan pula pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode 2024 sampai 2029. Betul, benar sekali ya. Selain itu perlu kita ketahui bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota. Yes. Nah, persorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Iya, itu Ya. dia. Jadi informasinya harus diketahui nih, Betul. supaya kita kalau datang ke tempat pencoblosan jadi nggak bingung dengan, banyak sekali nih apa yang harus dipilih nih Iya. gitu. Ya. Jadi tanggal 14 Februari jangan rusuh. Jangan Karena rusuh. kan memang hari cinta kan. Iya. Bertepatan dengan Valentine, betul ya. Gitu ya. betul. Kita akan menuju ke informasi berikutnya nih sekarang ya. Ini masih tentang surat suara di pemilu. Informasinya seperti apa? Kita lihat. Nah, kenali 5 surat suara di pemilu 2024 itu judulnya.
Ya. Yes. Jadi akan ada 5 surat suara di pemilu. Ya, kita lihat berwarna-warni. Ada yang warnanya merah darah, kuning pisang. Enggak ada. Beda, Pak. Semua juga tahu darah merah, semua juga tahu pisang kuning. Biar nggak Kalau masih salah, hijau, jangan gitu. dibeli. Oh. Kalau dulu kan biru langit. Sekarang abu-abu langit. Aduh, bener lagi. Polusi. Warna, ya pokoknya ada abu-abu, merah, kuning, biru, dan hijau. Itu dia warna-warnanya. Banyak juga ya. Banyak. Yang meletus Balon hijau. Aduh, tiba-tiba ditembak. Enggak, tapi maksudnya ini setiap warna ada beda-beda. Sekarang gini, kalau Oke. misalnya teman-teman nggak tahu ini warnanya apa ya? Ini apa? Nih, kasih tahu. Lebih baik nanya. Betul, Lebih baik iya. nanya. Kalau misalnya tiba-tiba teman-teman kayak ini kayaknya biru, bukan Ya. itu hijau. Biasanya gitu tuh. Ah. Biasanya itu biru. Apa artinya nih? Abu-abu itu untuk apa? Nah, abu-abu itu surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kalau merah, Merah itu surat suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. oke. Kalau apalagi tadi kuning Kuning itu surat suara untuk memilih anggota DPR. dan biru. Biru itu surat suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi. Putih. Enggak ada. Putih itu untuk misalnya petugas TPS berhalangan hadir surat dokter. Oh iya. Oke. Hijau tadi belum. Hijau itu surat suara untuk memilih anggota DPRD kabupaten kota. Ini tepuk tangan dulu nih. Semuanya tahu. Pengetahuan lo tuh bertambah seolah-olah nggak baca ya. Terima kasih tim kreatif. Tapi ada satu lagi. Apa? Ungu apa ayo? Ungu itu tanda jari kita sudah memilih. Oh iya, betul. Tinta ungu itu di jari ya, bukan di bibir. Ya, siapa tahu ada yang sudah selesai milih. Karena aku cinta sekali sama kamu. Oke. Tapi Yos, maksudnya lo ngerasa nggak sih kalau sekarang itu lo lihat nih ya, nggak di grup keluarga atau teman-teman kita di medsos lah gitu. Iya. Itu tuh banyak banget yang udah posting pilihan-pilihan mereka loh. Oh ya udah semangat ya. Emang boleh ya kayak gitu? Boleh atau enggaknya ya mungkin Buzzer ya. Masa sih? Serangan budget. Oh, ini mahal. ini neti ini ribet banget sih kalau kayak gini. Enak-enak aja main bilang buzzer. Apa yang dapat sembako itu? Sembako. Yang nyari sembako itu bukan buzzer ya. Ya. Memang Apa ibu-ibu. Ya. Big Buzzer itu semua. Ibu-ibu belanja itu ke pasar naik Iya, motor iya, tuh. iya, Nah iya. biasanya kasih sennya pakai kaki nih gini. Buzzer itu buzzer. Buzzer itu. Itu buzzer. Kasih aku itu. Ada yang main itu buzzer pasti. Tapi jangan asal ngomong. Namanya pilihan. Gak apa-apa kali beda walaupun kita satu circle. Oh itu benar. Ini Mending diributin aja sih. Lagian masa orang milih paslon yang salah, nggak lo kasih tahu. Ini tipe-tipe orang kalau misalnya emosi dulu, habis itu lupa. Lo ya kalau apa tuh? Tadi gua mau ngomong apa gitu. Iya kan udah demo pas ditanya, ibu demo apa nih? Enggak, Aduh. aku mau belanja aja. Gimana sih melihat kata aja sih? Kata. Masa kalian ini gimana sih? Ribut mulu. Apa-apa emang harus sama? Kalau beda kan ini indah ya nggak? Oh iya. Oke. Semuanya jangan tenang. Oh iya. Jangan ribut ya. Sabar dulu. Sepertinya udah nggak kondusif kalau kita ribut kayak gini ya. Saya sih setuju tadi itu perbedaan itu sesuatu yang indah sebenarnya. Ribut gara-gara beda pilihan, kita ademin dulu aja, gitu ya. Ambil nafas, simpan di pundak. Simpan
Pandi. Oke, pokoknya kita tenang dulu, kita tenangkan diri, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke? Yes. Itu dia, tepuk tangan. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diangkat. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang maut. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Kisah perjalanan hidup para sosok pejuang tangguh tentang perjuangan dan semangat kehidupan dari para tokoh berpengaruh di Indonesia. Waktu terjadi agresi pertama itu ada perlawanan terus. Dia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jejak Langkah setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. He knows how to turn it on. And then you've got someone Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Jangan demi konten semua jadi cemen, tidak bisa diangkat. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Woi, keren banget. Adem nih. Sudah adem belum? Sudah adem belum? Belum. Belum. Ini memang kalau geng Neti emang agak susah diademin. Padahal tadi udah openingnya udah salsa tuh namanya salsa. Oh iya, nyanyi ya nyanyi. Udah bagus banget, udah adem banget. Iya, salsa tuh bikin salting. Salsa. Oke, kita baca berita dulu. Oke. Beritanya apa nih? Coba kita lihat. Inilah beritanya yang perlu kita simak, yaitu Tawuran antar pendukung paslon pilkada mengapa bisa terjadi? Nah, ini berita akibat ketika kita ini tidak berkepala dingin menanggapi sebuah perbedaan. Ini ada kejadian kepolisian Resor Malaka telah menangkap 13 orang yang terlibat tawuran.
nih. Kan ada lagunya ya. Kalau nggak salah mereka tuh ada lagunya kan tentang keributan paslon ini ada. Gimana ceritanya? Ada. Apa Kayak lagunya? gimana tuh lagunya coba? Ya, lu jangan jebak-jebak orang. Seharusnya kalau menurut skrip pertanyaan lo adalah mengapa terjadi? Nah, itu bisa mereka. Tuh kan bisa gitu. Lu jangan cari tema sendiri, nggak latihan soalnya. Oke, ya. Enggak, tapi kan yang kayak gitu-gitu kenapa bisa kejadian gitu? Padahal belum mulai ya. Iya. Padahal kan perbedaan itu biasa aja ya, normal-normal banget, gak apa-apa. Dan inget dong, inget Pancasila, inget dong. Tahu. Kalau nggak salah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Walaupun berbeda, tapi persatuan tetap nomor satu. Setuju. Tadi itu siapa yang ngomong tuh? Bagus banget tuh. Salah. Di sini nyarinya kan di belakang. Coba. Nih, kita panggil ke depan nih orang. Yes. Kapan nih? Nah, ini nih kayaknya nih. Ini. Bukan yang ini kan? Ya. Gini. Kayak Ini nih. Ini nih. Coba. Oh, pantesan. Siap. Ini, tapi ini kalau ini demi konten memang kita reveal netizen yang tidak perlu kadang-kadang bersembunyi. Kalau ini belakang masih sembunyi semua nih, makanya ngomongnya suka nyinyir gitu. Ya memang ini kan di belakang bot semua. Jadi kita mau berkenalan dengan Alex. Alex ini bukan netizen biasa, bukan netizen biasa. Ada lagunya kan, bukan netizen biasa. Nggak ada. Coba refnya. Aku bukan netizen biasa. Nggak gitu. Jadi Alex ini terlibat dalam sebuah gerakan anak muda yang pastinya bermanfaat, bisa membuat sebuah toleransi dan sekitarnya menjadi lebih damai. Coba nih jelaskan ya Kira-kira apa aja sih yang seharusnya dilakukan supaya kita tuh tidak terpecah belah gitu, walaupun kita beda-beda pilihan. Tadi kan juga Bro Alex udah kenceng banget tuh di belakang ngomongin itu kan. Dari tadi nyeletuk tapi paling benar nih. Gimana? Nyeletuknya paling benar. Bagus. Nah, tapi pertanyaan ini jangan dijawab dulu ya sama Bro Alex. Jangan. Jangan dulu ya. Nanti kita akan banyak lagi nanya dan juga menemukan jawaban-jawaban yang wow, luar biasa sekali dari Bro Alex. Sampai goyang luar biasa. Santai. Nah, Bro Alex, yang paling terkini nih kesibukan lagi ngapain aja nih? Selain tetap kerja profesional, bisnis kecil-kecilan, tapi yang paling utama salah satunya adalah menjadi mentor untuk anak-anak muda di Indonesia melalui Young Rock. Mentor anak-anak muda. Ya. Menjadi mentor itu ngapain? Maksudnya apakah Apakah suruh apa nih? Maksudnya ada kegiatan khusus, program khusus, lo ngobrol sama anak-anak muda yang kayak gimana? Oke. Jadi kalau di Young on Top tuh ada program namanya Young on Top Kampus Ambassador. Jadi kita mendidik khusus untuk anak-anak kampus pilihan yang bisa jadi leaders di kotanya masing-masing. Jadi sebagai penggerak, juga bisa menjadi sebagai inisiator perubahan yang impactful, berdampak. Jadi kita bukan yang didik motivator, yang kita didik adalah memang mereka yang bisa punya interest di bidang pendidikan, sosial, budaya, kewirausahaan dan lain-lain. Biasanya tuh anak-anak muda tuh butuh ada kriterianya nggak sih? Maksudnya ini kayak neti-neti di belakang bisa dong nih? Bisa dong, ini bisa semua asal mau aja. Daripada congor-congor kenceng. Nah, justru kita ngedidiknya untuk kayak anak-anak muda neti ini untuk bukan cuma ngomong di belakang, bikin akun alter. Yang itu tuh. Semua isinya. Gitu. Terus ngeramein, tapi do something, melakukan sesuatu yang bisa berdampak dan juga bisa berkarya sehingga bisa membuat perubahan buat Indonesia. Itu. Keren. Berarti kalau tepuk tangan, ngerti kagak? Ngerti ya? Suara lo udah habis kan, marah-marah habis lagi suara lo. Maaf. Jadi kalau marah pun coba lebih banyak bahasa tubuh.
Ya. Ini doang. Supaya aman maksudnya. Ini berarti kegiatannya onsite ya? Iya, jadi karena ini anak muda di seluruh Indonesia, saya kebagiannya ini anak-anak muda di wilayah Jawa Timur dan Bali. Oh, Jawa Timur dan Bali. Jadi biasanya online. Jadi 1 bulan sekali kita ada mentoring, tapi kita berikan tugas-tugas mereka dan senantiasa nanti mereka report tuh tiap minggu ngapain, terus kita diskusi. Jadi semuanya online. Tapi kalau saya lagi ada tugas di kantor saya di kota-kota tersebut, biasanya kita ketemuan. Ketemuan, meet up, ngobrol dan lain-lain. Ketemuan nih. Emang ketemuan siapa? Cie. Dan terus kalau misalnya ketemuan ada nggak yang, Bang, pinjam cepet Bang, ada? Ada. Ya, kerap pinjam 100 ya. Pinjam cepet juta tapi. Oke. Tadi saya berarti ini leadership skill dong ya? Ya. Leadership skill, memimpin itu penting. Berarti so far udah ada berapa anak-anak muda? Dan anak-anak muda ini kriteria maksudnya dari umur berapa sampai umur berapa sih? Ya, kalau 1 bulan sampai Itu balita. kita pilih ya, karena yang daftar tuh banyak banget. Tapi kita pilih Gimana ada banyaknya? Banyak. Berarti banyak banget. kan Jawa Timur. netizen. Kalau Jawa Timur tuh ada banyak. Berarti memang sangat kalau itu ya. Iya. Sebenarnya di seluruh Indonesia, saya kebagiannya di Jawa Timur dan lain-lain gitu. Jadi Bali. Tapi dari yang sekian banyak kita punya kriteria khusus. Oke. Karena kalau hanya sekedar kita pilih tapi tidak berdampak, dia harus benar-benar kuat banget keinginannya untuk melakukan perubahan di kotanya masing-masing. Keren. Dan tidak dipilih hanya kota besar ya. Kotanya artinya Jawa Timur tuh bisa di kota-kota kecil lah, Mojokerto kah, Blitar atau dimanapun, asal mau bisa menjadi pelaku perubahan yang baik. Keren. Berarti banyak, benar-benar banyak banget juga anak-anak muda yang pengen do something untuk tempat-tempatnya mereka ya, kota mereka ya. Iya. Dapat apa tuh, sertifikat atau kayak gimana gitu? Enggak, sebenarnya bukan kalau sertifikat sekarang udah banyak ya. Di BPN juga udah banyak gitu. Itu suka ngambilin dan lain-lain. Ikut webinar pasti dapat sertifikat. Tapi yang paling Jadi istilahnya udah nggak dapat sertifikat tapi dapat followers. Nambah followers. Oke. Tapi paling penting adalah dapat pendidikan human skill atau soft skill yang penting banget untuk mereka nanti kalau terjun ke dunia nyata di pekerjaan. Oh seru nih, seru. Oke. Ini saya punya satu pertanyaan yang agak sensitif nih. Waduh. Tapi nggak sekarang saya tanyain, biar penasaran aja. Sesensitif apa pertanyaannya? Saya simpen buat yang berikut ini di setelah yang berikut ini. Iya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Comi Konten. Jangan demi konten, semua jadi cemen. Tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar dari zaman. Bagi tanggapan PT berjalan bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, bagus. Siapa lah? Kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan? Coba ya. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini. Kalau saya ada itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Itu perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Mai ya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera.
Elepas Maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI karena sehat itu asik. Jangan demi konten semua jadi cewek, tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Enak ya Bang Alex ya? Enak. Masih di demi konten dan kita mau nanya ini pertanyaan sensitif dari Bang Yosi. Iya. Ini kalau sensitif kalau bisa jangan terlalu romantis lah soal back sound. Oh iya benar. Karena sensitif ya. Iya, sensitif. Ini kan saya pernah hadir ya waktu itu kalau nggak salah di acara yang diselenggarakan di sebuah mall yang Young on Top itu. Memang kalau bikin acara itu banyak sekali pembicara-pembicara yang bagus kompetennya gitu. Saya sih hadir juga sebagai salah satu pembicara. Oke, betul. Ini sensitifnya di mana? Jadi sensitifnya di saya nih, kenapa saya nggak diajak? Saya yang sensi jadinya. Makanya pertanyaannya sebenarnya, apakah mungkin saya akan diajak kembali? Bisa. Aduh, tahun 2024 ya. Tapi menarik, maksudnya itu acara itu tuh yang diselenggarakan sama Young on Top. Ya. Itu acaranya kayak gimana sih maksudnya? Tiap tahun dia bikin Young on Top National Conference. Oke. Jadi menghadirkan orang-orang seperti Yosi, yang bukan cuma inspiratif, tapi memang bisa tua gitu ya. Kan berbicara sama daerahnya udah daerah. Berbicara sama yang tentu saja dibutuhkan yang tidak begitu yang. Ya. Acara yang semua ada oldnya dong. Betul. Yang old kayak tahun baru ya. Nah, tadi sebenarnya kita belum bertanya yang paling penting adalah Young on Top itu apa? Betul. Kan kalau dari artinya Young itu muda, on top itu di atas. Betul. Pemuda yang di atas. Iya. memang lagi benerin atap. Iya. Bahkan bisa orang salah ngerti, kamu mau di atas gitu, kan bisa salah ngerti maksudnya. Atau enggak maling mangga. Lagi ngambil Ini buah. maksudnya yang mana nih? Maksudnya yang mana Bro Alex? Oke, coba dijelaskan nih. Oke. Sebenarnya Young on Top itu sederhana, itu adalah komunitas organisasi anak muda terbesar di Indonesia. Kenapa? Karena biasanya banyak komunitas, tapi biasanya banyak komunitas tidak terorganize. Jadi kalau ini komunitas organisasi terbesar di Indonesia ini karena kita punya banyak membernya yang memang sudah daftar dan ikut berpartisipasi aktif di seluruh Indonesia. Wow. Dan itu tidak tidak harus ada kualifikasi ataupun kriteria khusus tertentu ya, nggak ada gitu. Sepanjang ya pokoknya anak muda usianya cukup dan memang ya itu agak ambigu tuh cukup tuh gimana usianya yang nggak kayak saya gitu. Nah, paling penting mereka itu tidak jadi pelaku hoax, sara dan lain-lain. Itu yang paling penting.
Oke. Jadi memang ada penyaringan seperti itu juga, dipilih juga seperti itu. Ya. Keren banget. Nih, apakah ada kalau di Young on Top itu campaign yang terkait dengan, karena kita kan sekarang lagi ngomongin pemilu nih. Nah, apakah ada kegiatan yang berhubungan dengan pemilu? Oke, kalau secara khusus mungkin kita tidak ini ya, karena Young on Top itu harus bisa mewadahi anak-anak muda yang punya pilihan politik berbeda. Nah, itu penting. Dan itu kita hormati dan kita hargai. Karena perbedaan itu yang justru menguatkan Indonesia. Benar. Tapi kita biasanya mengkampanyekan bahwa perbedaan itu adalah hal yang lumrah di Indonesia karena dasarnya Indonesia adalah apa? Bineka Tunggal Ika. Betul. Itu. Jadi keragaman itu adalah suatu apa ya? Kekayaan dan kekuatan Indonesia. Itu yang paling utama. Oke, itu menarik. Jadi lebih sudah pesan-pesannya dalam setiap kegiatannya sudah pasti ada gitu ya. Sudah pasti ada. Tapi tidak benar-benar secara khusus ada program untuk pemilunya. Tidak, karena kami yang paling merasakan sekali dampak dari pemilu 2014 dan 2019, di mana anak-anak muda ini tercerai-berai, saling kalau berbeda pendapat biasa ya, tetapi konfliknya itu meruncing dan kami di Young on Top yang selalu berupaya secara akar rumput untuk mengembalikan lagi bahwa biasa lagi beda, anak muda mah asik beda. Ya orang kita kita mau ngopi aja, kopi kita beda, ada kopi saser, ada kopi susu, ada kopi hitam, sama aja intinya Pak. Itu di mana? Di mana di sosial media? Kopinya? Bukan, dia ngomong kayak gitu. Warung. Jangan emosi. Emosinya mah Ubin sama Ubin. Pastinya di sosial media, di platform kita, terus juga kan kita punya, kalau saya di mentorship, kita selalu bertemu 1 bulan sekali, juga setiap minggu kita juga aktif gitu di WhatsApp group dan lain-lain. Pesan-pesan itu yang secara khusus dan intensif selalu diingatkan. Keren. Oke. Tapi kalau pertemuan sebulan sekali artinya belum begitu sayang ya sebenarnya. Masih sebulan sekali. Masih sebulan sekali. Tapi selain tanggapan-tanggapan dari Bro Alex tadi, kita pun juga ada tanggapan dari beberapa teman-teman demi konten yang ada di On The Street. Oke, coba kita lihat apa opini mereka. Rahel, gue kuliah sekarang di Universitas Nasional. Menurut gue sih boleh-boleh aja ya, karena kan setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing ya. Kalau se-circle, cuman kalau misalnya pasangan kita sendiri atau apalagi cowok kita sendiri harus sesuai lah sama kita. Halo, perkenalin nama gue Jonas, gue sebagai ketua GP Philadelphia. Kalau menurut gue pribadi sih, satu circle itu boleh-boleh aja, bebas, beda-beda berpendapat, karena negara kita kan kebetulan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pendapat ya. Kita berapa kali juga ngumpul, saling bertukar pikiran, saling ngobrolin. Ya masing-masing sih ada plus minus ya, tapi yang kita sepakati di sini adalah satu tujuan, yaitu untuk Indonesia maju. Gue udah tahu apa yang ada di mulut lo, gue udah tahu ya. Nonton, kalau tadi pendapatnya bagus dari Gen Z tersebut ya. Setuju. Perbedaan itu penting ya. Iya. Tapi boleh nggak yang dibagi-bagi duit jangan di belakang itu doang? Bagi-bagi duit di sini juga. Jangan cuma berani di situ aja. Adegan itu sebenarnya mungkin ingin merepresentasikan ini ya, politik uang amplop itu ya mungkin. Benar. Tapi memang membuat kita gagal fokus sama interviewnya ya. Saya cuma satu pertanyaan berhadiah nih. Ada yang bisa tahu piala juara 1 itu juara 1 apa? Tadi ya. Tetap nggak lihat. Susah kan? Iya. Sebelah sini ya. Ini cuma tampilannya aja kayak begini kayak anak muda. Padahal udah kepala 4 juga. Jadi agak sulit. Aja lu. Aduh. Tapi anak-anak muda itu kan dengan berbagai macam tanggapan tadi mereka oke sebenarnya ya. Oke, betul. Ngomongin soal demokrasi lah dan segala macam. Untuk mewakili saya. Apa sih? Tunggu bentar. Untuk mewakili saya katanya. Apakah ini adalah Sultan? Waduh, Sultan. Sultan atau bukan? Coba Raffi bukan ya? Bukan. Waduh, coba kita. Ini kayaknya mesti kita reveal siapakah ini. Coba kita panggil ke depan dulu. Mas, coba ke depan dong. Aduh. Kalau menjadi neti itu memang kalau belum di-reveal kita nggak tahu. Ini akun profilnya bener apa enggak nih? Harus di-reveal dulu. Betul. Siap, kita berkenalan kan?
Kenapa? Nggak di roasting. Nggak di roasting, aman di sini. Nggak diedit. Aman. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, boleh nggak nih, Masnya dibuka dulu maskernya karena kita juga pengen kenal dan teman-teman demi konten yang ada di rumah, di mobil atau dimanapun gitu ya, Mas, juga pengen. Karena tahu. tadi komentarnya itu loh, ini cocok nggak menjadi wakil saya? Ini siapa ini? Siapa? Coba kita Pasti berkenalan ketua dulu. kelas ya, bukan ya? Hah? Mudah-mudahan nggak kecewa lah ya. Ya. Wow. Waduh. Ini adalah Mas Agus Melas, anggota KPU. Betul. Boleh saya tebak? Pasti kelahiran November. Ya. Namanya juga kan Agus. Oh ya, Agus. September. Agustus ya. Iya. Kenapa tiba-tiba ke November? Agus Melas ya. Selamat datang tepuk tangan dulu. Selamat datang di Demi Konten. Nah, mumpung Mas Agus juga di sini gitu ya, kita sama-sama nih baca berita dulu yang ini nih. Oke, coba kita lihat. Ya, ini judul beritanya adalah Presiden wanti-wanti pemilu 2024 nanti dalam jangan terpecah karena beda pilihan. Betul sekali. Isinya apa nih? Isinya. Coba, saya wanti-wanti pemilu, nggak gitu ya ngomongnya. Kurang persis. Nggak usah disama-samain, nggak usah. Saya wanti-wanti pemilu 2024, Pilpres, Pileg dan berikutnya, Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota kita jadi terpecah karena perbedaan pilihan. Tiap 5 tahun pasti ada pemilu, jangan sampai beda pilihan atau tidak rukun, tidak bersatu, biasa beda pilihan. Itu kata Jokowi. Gitu. Itu bagus sebenarnya. Iya. Enggak begitu mirip tapi kurang lebih seperti itulah ya. Suaranya enggak ini maksudnya berita aja. Isi beritanya sudah wanti-wanti itu penting. Benar ya, kasih tahu. Udah pasti nih akan ada konflik ya, akan ada, tapi jangan sampai berkepanjangan. Yang menarik adalah komen-komen dari netizen. Nah, apa itu komennya? Biasanya coba kita lihat nih. Coba komen-komennya kayak bagaimana? Nah, ini dia. Mudah ngomong wanti-wanti terhadap pemilih, tapi tidak netral terus dijalankan dengan cawe-cawe. Apa tidak dikaji dan bertanya pada rumput yang bergoyang? Hanya yang bergoyang. Kalau lagi goyang, dia lagi santai dong. Nggak usah ditanya dong. Dia lagi chill rumputnya. Biasanya biarin aja. Kalau kita ngeliat ada orang lagi nunduk gitu ya, terus ngobrol sama rumput, oh bikin konten. Nggak bikin konten demi konten. Iya. Nggak dong. Kalau daerah pada ini dong. Ya biasanya gitu. Videoin. Nah, komen-komen yang kayak gini nih, menurut Bro Alex atau Mas Agus, ini komen-komennya nih kayak gimana sih? Mas Agus nih, gimana ya? Komen-komen netizen. Ya kalau substansinya sih wanti-wantinya penting ya. Ya. Tapi soal bahwa kemudian di netizen ya dengan segala kebebasan ini kadang-kadang mereka juga anonim segala macam. Iya. Jadi sulit marahinnya ya, mau marahin ke siapa ya nih? mau bagaimana gitu. Tinggal sumber informasinya aja yang harus. Oke, kalau gitu. Masih ada lagi? Kita baca komen berikutnya ya. Oke, kita lihat apa yang dikatakan oleh netizen. Juragan ternak buzzer RP bicara perpecahan endasmu. Meletek coy. Gerombolan sampean. Gerombolan sampean biang keroknya perpecahan bangsa. Wah, gini ya. Oke. Itu buzzer RP duit itu. Pertanyaannya adalah buzzer RP. Buzzer RP. Tadi kan di awal kan kita kadang-kadang kalau udah pro atau memihak sesuatu ini jangan-jangan buzzer, padahal belum tentu buzzer juga sih. Terus abis itu yang selanjutnya endasmu meletek cuy. Maksudnya keriput dong. Keriput. Gini ya kan? Jerawat kali pecah. Tipe-tipe endas yang kebanyakan jemuran. Oh iya, jadinya meletak. Oh iya benar. Mungkin bisa juga. Tapi jadinya kita pun juga nggak ngerti ya. Maksudnya tuh kemana sih? Ya. Arahnya tuh kemana? Kalau misalnya kata Mas Agus, substansi. Substansi. Iya kan? Cuman kalau tipe-tipe komen-komen yang penuh kebencian seperti ini kan kita merasakan ada aura kebencian di sini. Iya. Kita butuh penterjemah kita, Cak. Kasih kenal dulu Agus sama Mas. Betul. Kita Agus sama Alex. Penterjemah dari komen-komen neti ya. Iya. Jadi supaya kita mengerti. Oh ini maksudnya ke sana toh. Tapi dengan hati yang ada. Gitu. Langsung kalau gitu ini kita panggil penterjemah kita. Bu Mamo. Silakan Bu Mamo.
Nih, udah banyak gaya, nanti awas hati-hati ya. Mo, tadi lihat kan komennya? Ya, betul. Itu menurut Amo artinya sebenarnya dalam yang lebih halus itu apa? Akan kita sama-sama dengarkan jawaban dari Amo setelah yang satu-satu ini. Jangan kemana-mana, tetapi demi konten, yes! Jangan demi konten, semua jadi cemen. Tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Woi! Yes! Jos! Hasil hitung suara Mak Caleg menang! Buah pisang, buah kedondong. Yang menang boleh dong sombong. Lihat, lihat. Mak Caleg si paling jos. Bakso, bikinkan bakso untuk semua orang sedesa. Hari ini adalah kemenangan Mak Caleg. Hidup Mak Caleg. Hidup Mak Caleg. Woi, yang bilang Mak Caleg menang itu siapa? Heh, jangan sembarangan ya kamu ya. Coba, ini buktinya. Lihat. Alah, itu cuma berita hoax. Jangan dipercaya. Penghitungan suara juga belum. Kok sudah ada pengumumannya? Halo? Penyebar hoax bisa dipenjara loh. Ayo, pemilih cerdas, lawan hoax. Semua gara-gara kalian. Sabar Mak Calegku. Biar silaturahmi ndak putus, pinjem dulu 100. Kisah perjalanan hidup para sosok pejuang tangguh tentang perjuangan dan semangat kehidupan dari para tokoh berpengaruh di Indonesia. Waktu terjadi agresi pertama itu, ada perlawanan terus. Dia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jejak Langkah, setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Jangan demi konten, semua jadi cemen. Tidak bisa diamkan. Ayolah kita lawan agar Indonesia aman. Netizen yang budiman. Menurut mati. Baterainya habis. Menurut artikel yang pernah saya baca dalam
Begini netizen yang budiman, saya paham Anda mungkin punya kekesalan, Anda mungkin ingin meluapkan ungkapan hatimu, tapi mari bijaklah sebelum berkomen. Kalau Anda ingin bersuara, pakai bahasa yang lebih bijak. Seperti yang tadi kita lihat, kita baca sama-sama ya. And want to see on teaching. Gak usah ditranslate. Udah pakai bahasa Indonesia. Dia mengatakan begini, juragan ternak bezerpet. Oh, gimana? Bezerpet. Ternyata bukan buzzer RP ya. Bukan dipisah karena memang penulisannya dirapetin jadi buzzerpet. Bezerpet. Ya. Bicara perpecahan, endasmu meletak coy, gerombolan sampeyan itu gerombolan yang mengoyakkan biang keroknya perpecahan bangsa. Saya coba terjemahkan. Mungkin kalau mau Anda ingin emosi gitu, mungkin bisa pakai bahasa yang lebih halus. Saya coba terjemahkan. Gimana? Begini. Hai orang kaya yang memiliki aset berupa hewan fantasi bernama Baseropia Panthropus. Ada ya? Bisa juga bisa. Iya. Maksud selanjutnya itu adalah dia berbicara perpecahan beatbox. Perpecahan beatbox. Maksudnya gimana? Anda lihat kan di situ kan Anda lihat kan di situ dia bilang endasmu meletak cuy. Itu sebenarnya adalah irama beatbox. Oh, gimana? Kayak gini nih. Ya, gimana? Tundas endam cuy. Tundas meletak cuy. Tundas meletak cuy. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi sebenarnya kita nggak perlu marah ya sama komen-komen. Nggak perlu marah, karena itu dia tuh lagi memperlihatkan keahliannya dia ya. Betul, karena sebenarnya dia mencoba untuk mengungkapkan isi hatinya. Hanya saja dia salah dalam menggunakan bahasanya. Apaan? Balik lagi. Sebentar. Saya lupa satu hal. Apa ini? Terima kasih. Benar, ditutup dengan terima kasih itu bagus. Betul. Tapi lebih bagus lagi kalau ada isinya. Iya. Saya sudah mulai melihat ya kalau kehadiran penterjemah kebencian itu penting buat kita, tapi tidak terlalu penting untuk dipertahankan. Enggak kok. Oke, ya. Oke, kita simpan aja energi kita ya. Iya, betul. Langsung aja nih kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Agus. Betul. Nah, ini kan kalau misalnya Mas Agus kan dari KPU. Iya. Ya kan. Kita pengen tahu nih upaya dari KPU dalam mempromosikan kesadaran akan pentingnya partisipasi pemilih dan pemahaman tentang hak suara mereka ini, Mas. Iya. Ya, yang jelas kalau pemilu itu kan event yang reguler 5 tahunan sekali. Iya. Pemilu juga akan menentukan siapa-siapa yang akan terpilih, nanti membentuk kebijakan, membuat keputusan, dan itu semuanya berdampak ke setiap orang, setiap warga negara. Betul. Misalnya, taruhlah untuk kebutuhan kebijakan tentang undang-undang pajak, kan semua akan terdampak. Betul. Oleh karena itu sebenarnya momentum pemilu jadi sangat penting buat setiap warga negara untuk menggunakan suaranya. Karena itu yang akan menentukan bagaimana nasib dia ke depan. Iya. Betul. Bukan hanya sekedar sekarang, tapi juga di masa depannya. Misalnya, sekarang ini kan kalau tahun 2024, teoritis generasi muda yang jadi usia pemilih itu di atas 50%, hampir 55%. Dengan segala kebutuhan yang berbeda-beda. Iya, betul. Nah, ini penting. Betul. Nah, termasuk kita sudah merdeka sejak tahun 45 sampai sekarang. Selalu ada guncangan-guncangan tertentu yang pada akhirnya ada potensi untuk memecah belah kita, tapi kita bersatu lagi. Iya. Yang jelas gini, pemilu menjadi sangat penting karena siapapun nanti yang menang, siapapun yang kalah, kita semua akan menanggung beban yang sama untuk menjaga bagaimana Indonesia di masa depan. Kan kita harus topang sama-sama. Setuju. Tapi menjelang, kita mesti tahu juga nih, pasti Mas Agus tahu ya, menjelang pemilu nih ada yang berulang ya. Seperti misalnya hoax dan juga penggiringan opini yang tujuannya adalah membuat, ya kita nggak tahu apa yang berada di belakang para penyuara tersebut, tetapi ini bisa menggoncang kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, ya kan? Nah ini kira-kira pesan apa nih yang perlu kita sampaikan atau dari KPU khususnya menyampaikan kepada masyarakat nih untuk menjaga perdamaian selama dan setelah pemilu?
Ya, yang jelas kan Mas Yosi sama teman-teman, yang jelas sejak 2 periode pemilu terakhir ya, 2014 kemudian 2019 ya, di sela-selanya juga ada pilkada. Ini kan bagaimanapun juga dampak dari perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial. Pada akhirnya semua orang merasa bebas untuk mengungkapkan apapun. Yang mungkin justru komentar-komentarnya kadang-kadang mengarah justru untuk potensi disintegrasi. Nah, yang jelas gini justru, pemilu itu punya satu misi penting yang jarang disentuh orang. Pemilu itu sarana untuk integrasi nasional. Justru pemilu, pada saat momentum pemilu, kita akan mempertandingkan konsep, gagasan, kompetisi, kontestasi, itu normal. Tapi pada akhirnya setelah pemilu, semua akan menanggung beban yang sama. Kita harus sama-sama menopang bagaimana komitmen kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita sepakati demokratis. Nah, memang belajar dari 2 pemilu terakhir, pada akhirnya kan negara juga pemerintahan juga bergerak segala macam untuk misalnya meminimalisir potensi-potensi isu-isu yang bisa muncul justru jadi perpecahan. Misalnya kayak KPU itu tentu bekerja sama dengan kementerian lembaga, termasuk juga platform-platform media sosial. Kami sudah gandeng itu dan kemudian beberapa hal untuk kemudian memitigasi bagaimana sih mengurangi risiko kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dan saya kira misalnya peran dari teman-teman muda di sini juga sangat penting untuk menyuarakan ini sumber informasinya sah nggak, gitu, benar tidak, dan itu layak nggak diamplifikasi semikian rupa. Jadi itu pun juga jadi upaya dari KPU supaya pemilihan ini berjalan dengan damai, tenang, aman gitu ya. Tapi kami sadar betul kok, justru peran dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat di luar aktor negara itu juga sangat penting. Komunitas-komunitas itu loh. Apakah teman-teman yang di sekolah menengah atas, perguruan tinggi, atau komunitas-komunitas berbasis hobi segala macam ya. Benar. Punya kontribusi penting tuh untuk meminimalisir hoax, sara segala macam. Supaya komunitas itu menjadi penting juga untuk stabilitas di jalan raya juga ada komunitasnya. Maksudnya ini komunitas-komunitas yang sen kanan belok kiri. Ini harus, Mas Agus, ini harus dikasih tahu. Apalagi spion kanan ditaruh di kiri. Itu ganggu loh kita. Di belakang ini apa sih ini? Gitu. Nah, ini Mas Agus nih mau tanya, bagaimana KPU bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kenyamanan kita nih selama pemilu. Itu penting kan? Jadi ada faktor enak kalau pas saat nyoblos dan milih. Yang jelas kan yang kita sediakan sekarang kan perangkat-perangkat peraturan pelaksana yang itu memang jadi tanggung jawabnya KPU, seperti peraturan KPU tentang kampanye, bagaimana kemudian pemasangan alat peraga, lokasinya ditentukan, kemudian jalan-jalan protokol tidak boleh. Nah, tapi juga pemilu kan selamanya ada sisi yang seperti pesta kan, euforia segala macam kita nggak bisa hindari. Nah, oleh karena itu kami biasanya bekerja sama dengan aparat keamanan, pihak kepolisian, misalnya di pendaftaran partai politik, pendaftaran bakal pasangan calon presiden kan kita tidak bisa hindari antusiasmenya dengan bawa massa. Jadi kalau wilayah di luarnya KPU, ya tentu itu wilayah aparat keamanan untuk ngatur lalu lintas segala macam, termasuk apa yang sudah berlangsung sejak tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober kemarin, pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden, meskipun sangat riuh luar biasa ya, muncul kemacetan mungkin ya kami juga mengapresiasi bantuan dari aparat keamanan, juga masyarakat yang kemudian terlibat di sana, sekaligus mohon maaf jika ada ketidaknyamanan yang terjadi. Tapi secara prinsip semuanya setelah itu selesai. Jadi festival ya Mas? Festival, Festival momen-momen itu momen-momen itu kan dimaknai lain. Ada parade budaya dari masing-masing bakal pasangan calon itu kan jarang-jarang kita punya event-event yang kemudian memunculkan ini ada daerahnya begini. Sesekali jangan cuma budaya tapi kuliner juga ya. Gitu ya. Potong itu enak. Akan ada event-event yang saya kira nanti event kulinernya juga menarik tuh. Cuman ini penting sebenarnya untuk diberitahukan ya, karena ada peraturan yang diterapkan, regulasi yang diterapkan. Bisa bayangkan nggak kalau kita datang ke TPS nih, kalau nggak ditertibkan, yang gerombol di situ adalah pendukung salah satu paslon misalnya gitu.
kan memberikan pressure ya. Ini sebuah rumah sudah datang mau nyoblos siapa, ayo mau nyoblos siapa, gitu ya kan. Ya itu kan jadi tekanan ya, gitu. Pasti ini nyoblosnya ini nih, gitu ya. Zaman dulu kan kita jadi merasa tertekan. Ini harus ada peraturan yang bisa menjamin bahwa tenang, aman, pilih siapa saja bebas di sini. Mungkin kalau misalnya boleh kasih saran Mas Agus, kalau misalnya di setiap TPS gitu ya, supaya semuanya adem gitu ya, supaya semuanya pun juga kompak gitu ya. Setiap kali mau nyoblos suruh kasih pantun dulu. Ya aman dong gitu. Jadinya semua kompak. Jadi mau nyoblos semuanya pada cakep. Jadinya kan seru. Jadi agak beda lah gitu. Selama pantunnya tidak mereveal coblosannya sih nggak apa-apa ya. Bener. Sepanjang itu nggak mengganggu proses pemungutan suara, penghitungan suara, nggak ada soal. Nggak ada soal ya? Tapi kan ada waktu juga kan? Iya. Pemungutan suara jam sekian sampai jam sekian. Nah itu. Iya. Tinggal diatur aja lah pantunnya, nggak usah yang 4 baris. Kalau kreativitas sih teman-teman di pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya di tiap TPS tuh seru-seru ya. luar biasa. Ini benar sekali sih. Oke. Ini mungkin kita saatnya, karena ini penting sekali, bolehlah memberikan pesan positif. Alex juga kasih pesan positif nih, karena Alex represent anak-anak muda dan Mas Agus juga. Apa nih pesan positif buat penonton, pemirsa di rumah? Oke, paling penting adalah jangan takut untuk berbeda. Berbeda itu biasa, wajar. Indonesia itu kaya dan beragam itu karena berbeda. Dan jadikan pesta demokrasi ini benar-benar sebagai pesta. Contoh di TPS yang dekat rumah saya itu malah ada bakso, nasi goreng itu urunan patungannya warga. Walaupun beda-beda, abis nyoblosnya apa makannya tetap bareng. Keren. Nah, beda-beda tapi tetap bersama-sama demi Indonesia. Keren. Oke, Mas Agus. Iya. Pemilu kan kita udah lakukan berulang kali dan itu hal yang biasa itu. Setiap kali momen pemilu ya kita ada semacam kompetisi, agak sengit gitu ya. Tapi pada akhirnya kan kita sebagai satu bangsa berkomitmen untuk berjalan bersama-sama. Yang jelas momentum pemilu itu jangan sampai diabaikan. Sekarang saatnya warga pemilih di Indonesia untuk melihat sebenarnya visi misi, program, platform apa saja yang mau ditawarkan. Itu yang penting buat masa depan kita dan apapun nanti pilihan teman-teman semua itu sah di situ sepanjang mendapatkan informasi yang cukup tentang siapa partai politik peserta pemilu, siapa bakal pasangan calon, siapa kemudian calon anggota legislatif yang diajukan oleh setiap partai politik. Keren. Oh yes. Tepuk tangan dulu. Geng Neti nih harus dukung juga nih, jangan cuma bisa nyinyir aja di kolom komen. Betul. Pesannya ya memang kalau kita lihat tadi berbeda itu sesuatu yang wajar dan juga mau belajar. Antara belajar dan mau belajar, apakah partai politiknya, jejak rekamnya bagaimana, paslonnya itu juga kita harus belajar. Jangan sampai bengong, nanti begitu sampai di TPS bengong. Saya nyoblos siapa ya? Gitu, kayak nggak siap gitu ya. Siapapun pilihan kamu gitu, dimanapun TPSmu, setelah nyoblos langsung ke TPS dekat rumahnya Bro Alex. Ya, karena di situ makanan banyak. Warganya solid. Seharusnya negara demokrasi yang sehat itu kalaupun satu circle beda pilihan tuh keren-keren aja, aman, bisa menerima perbedaannya. Dan sebagai warga negara yang baik dan paham akan ideologi kita yaitu Pancasila, tadi Bro Alex sebut, juga Mas Agus sebut, tentu kita perlu untuk saling bertoleransi dan menghargai pilihan satu sama lain, tidak perlu ribut, apalagi sampai gelut. Itu Rema ya. Ini ada hubungannya dengan lagu yang dinyanyikan oleh Naura Ayu, Aku Indonesia. Sampai jumpa semuanya.